Halo. Aku dulu nih, aku udah siap bengong. Apa kabar Kak Cinta? Baik, kalau aku jujur ya ngelihat kalian di sini kelihatan lemes-lemes, tapi aku excited karena ini jujur opini pribadi aku. Idea Fest adalah salah satu 3-day festival terseru di Indonesia. That's Buat my tepuk tangan. personal opinion. Terseru ya Kak ya? Absolutely, apalagi yang suka belajar ya. Jadi, Betul. tapi belajarnya nggak boring, nggak kayak didikte sama guru. Kita benar-benar kayak menjadi bagian dari sesuatu yang berdampak. Oke, tahun kemarin Kak Cinta, tahun 2022 sudah menjadi speaker ya. Dan tahun ini terpilih menjadi sebagai brand trust-nya dari Idea Fest. Gimana tuh Kak akhirnya menjadi bagian yang satu lebih besar dalam Idea Fest? Ya pertama-tama ya bangga ya dipercaya untuk jadi brain trust buat acara seperti ini karena tentunya ya, Indonesia memiliki banyak sekali orang-orang yang luar biasa dari segi pemikiran dan juga apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Tapi mungkin yang membedakan adalah passion aku. Aku bukan orang yang terpintar atau terhebat, tapi aku merasa hati aku sangat ada di tempat di mana aku ingin melihat perubahan yang nyata di negara kita. Dan speaking of individual, mungkin teman-teman sempat lihat ya kemarin di X atau di Twitter obrolan heboh tentang mahasiswa-mahasiswi Indonesia tuh pakai joki kalau nyelesain skripsi. And that worries me so much. Like wow, mungkin IPK kelihatannya tinggi, tapi ternyata yang ngerjain bukan mereka sendiri. Nah, kalau kita tahu sistem pendidikan kita belum sempurna, masih rapuh, mudah-mudahan melalui event seperti Idea Fest ini dengan apa ya melibatkan sosok-sosok yang diidolakan masyarakat, kita bisa lihat di sekitar aku, kita bisa membuat masyarakat secara luas, apalagi kalau buat aku ya generasi muda lebih melek dan mau mendengarkan apa yang dibicarakan, terutama di forum seperti Idea Fest ini, di mana banyak hal-hal tuh bisa berdampak bagi perkembangan mental kita, emosional kita, dan juga karakter kita sebagai individu. So, I'm very excited about Idea Fest this year. Dan sebagai Brain Trust, nggak hanya diskusi sama teman-teman Idea Fest, Mbak Desi, dan lain sebagainya, tapi juga kalau aku mungkin karena memang datang dari latar belakang psikologi, yang aku ingin angkat bukan hanya soal perkembangan teknologi atau bagaimana anak muda bisa utilize apa yang ada di luar sana dari segi fasilitas teknologi ya, tapi bagaimana mereka bisa membenahi apa yang ada dalam diri mereka sendiri, apa yang ada dalam pikiran mereka dan hati mereka. Karena let's not kid ourselves here. Kita tahu generational trauma mungkin untuk teman-teman yang kadang-kadang tidak mau mengakui adalah suatu hal isu yang sangat besar di negara kita. A lot of fatherless children, anak-anak tanpa ayah, banyak karena budaya kita mungkin kalau kita memiliki masalah dalam hati kita tidak bisa menyuarakannya pada keluarga. Banyak sekali hal-hal bisa dibilang abusive sih dari segi verbal bahkan dari segi tindakan yang dialami anak maupun orang tua. So how do we overcome that? Tetap menjadi anggota produktif dari society, dari masyarakat, terlepas dari apapun yang terjadi kepada kita saat tumbuh besar. Gitu. Oke, tepuk tangan boleh. Luar biasa, jadi semoga nanti ada apa yang bisa disampaikan itu dari Kak Cinta Expect-nya ada berdampak ya kayak kegiatan dari Idea Fest ini gitu ya, bisa inspired banyak orang ataupun audiens yang ada. Tapi kalau boleh share dikit Kak Cinta dari tahun sebelumnya waktu tahun 2022 menjadi speaker, kira-kira saat excitement apa yang pengen dihadirkan kembali nih melalui brand trust-nya gitu untuk acara-acara di Idea Fest? Mungkin tahun 2022 kemarin sebagai speaker serunya beda karena aku memberikan pengalaman aku, menceritakan pengalaman aku dan berharap bahwa siapapun yang mendengarkan bisa terinspirasi dan termotivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik ya. Tapi sekarang sebagai Brain Trust mungkin misinya lebih challenging dan lebih sulit. Karena dalam pikiran aku berpikir, oke, ini acara dihadirkan di Jakarta. Mungkin tahun-tahun sebelumnya nggak bisa dipungkiri memang target marketnya walaupun usianya nggak ada target ya Mbak Desi, bisa dibilang yang terekspos dengan informasi yang kita berikan tuh ya masih anak-anak perkotaan, orang-orang yang tinggal di daerah-daerah urban. Dan ya make sense lah karena juga mungkin orang-orang middle upper lah yang juga aware akan event seperti Idea Fest. Tapi tahun ini dan tahun-tahun kedepannya, harapan terbesar aku adalah walaupun mungkin masih diselenggarakan di Jakarta, karena isu-isu yang kita angkat itu relatable,
Dan juga lagi-lagi ada sosok seperti Deddy Corbuzier, Habib Hussein Jafar, Ferry Irwandi, orang-orang walaupun nggak di sini, mereka bisa mengamati lewat platform online, yaitu YouTube dan lain sebagainya. Dari situ awareness dan juga keingintahuan masyarakat secara luas lebih terbangun, dan akhirnya apapun yang kita sajikan lewat Idea Fest bisa dinikmati dan juga diamati oleh masyarakat Indonesia, nggak hanya di Jakarta atau kota-kota besar, tapi as a whole. Jadi kalau pendidikan kita rapuh, at least output kreatif dan juga output-output media yang kita sajikan kepada masyarakat bisa membantu mereka dalam membangun cara berpikir mereka agar lebih kreatif, inovatif, dan juga kritis.